2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Persekutuan doa jemaat akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 6.00 WIB di gereja. Sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pada ibadah pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya, dapat mengambil formulir pendaftaran pada majelis atau tata usaha gereja. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Teddy Kaster Sianturi, pada hari Selasa 9 Juli 2024. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan nikah kudus bagi saudara Roynaldo Mose dengan saudari Manjali Gerium pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Ya, satu sukacita yang besar pagi hari ini kita boleh kembali bertemu untuk boleh merayakan pertemuan kita bersama Tuhan. Kita masuk dalam ibadah Minggu pagi yang pertama di jam 6 ini. Hari ini dilayankan oleh Pendeta Indah Sriatun dari GKU Bekasi 3. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu mohon HP-nya di silent sehingga nanti ketika ada pesan masuk mungkin tidak terdengar atau kita supaya tidak masuk ke HP kita. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Mari kita teduhkan dan siapkan roh dan hati kita bagi Allah. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita nyanyi dari Kidung Kesan 478, bait pertama dan kedua, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Syukur padanya.
ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing di hari ini terambil di dalam Amsal 12 ayat yang ke-17 yang bersabda demikian. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena sering kali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dalam kemunafikan, dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, saya mengundang kita semua berdiri. Berita anugerah dari Efesus 1 ayat 4 yang bersabda demikian.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Duduk kembali. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni, membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-37. Demikianlah, jika ya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Allah dengan mengangkat kidung dari Kidung Keesan 344 baitnya yang pertama. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Mari kita menyatukannya di dalam doa, kita memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami.
Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Ibu Bapa, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil yang ditulis oleh Markus, dalam Markus 6 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Dan saya akan membacakan dalam Alkitab edisi 2. Untuk itu saya mengundang kita semua berdiri. Di dalam edisi 2 ini atau TB2 ini judulnya Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan ku berikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan ku berikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Lalu ia cepat-cepat masuk menghadap raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.
Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini firman Allah sudah kita baca dan dengar bersama dalam Markus 6 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29. Tema yang diangkat adalah membongkar ketidakadilan, menyuarakan kebenaran. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, jujur saja ketika saya coba untuk memahami dan merenungkan yang menjadi tema pada hari ini, membongkar ketidakadilan, menyuarakan kebenaran, rasanya cukup sulit. Saya katakan cukup sulit, kenapa? Karena tidak mudah untuk membongkar keadilan. Apalagi ketika yang berbicara itu atau yang menyuarakan itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, atau orang-orang yang rendah untuk berbicara tentang kebenaran, terasa sangat sulit. Kalau saya coba untuk mencermati apa yang ada di Indonesia, suara-suara rakyat kecil sering tidak dianggap. Mereka mencoba untuk bagaimana itu suara bisa diredam. Dan suara itu walaupun benar, tetap akan ditenggelamkan. Yang menarik ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, di dalam pemberitaan firman pada hari ini juga sedang mengajarkan kepada kita ada seorang yang disebut Yohanes. Kalau saya coba untuk memperhatikan di ayat yang ke-14 hingga ayat yang keberapa itu, ayat yang ke-15 atau 16, itu merupakan ayat 17 sampai ayat yang ke-29 yang menjelaskan bagaimana peristiwa seorang yang bernama Yohanes itu menyuarakan suara yang jelas-jelas benar bahwa tidak baik seorang keluarga, tidak baik seorang raja, tidak baik seorang yang masih berfamili itu mengambil istri dari saudaranya sendiri. Kedua, di sini saya coba memperhatikan Yohanes itu menjaga kebenaran firman Allah. Bagaimana firman Allah itu mengajarkan jangan engkau mengambil atau mengingini istri orang lain dan sebagainya. Namun ini dilakukan oleh Herodes dengan mengambil Herodias, seorang istri dari Filipus, untuk menjadi istrinya.
Walaupun yang kita memperhatikan bahwa Herodes itu juga memiliki perhatian yang cukup terhadap Yohanes. Karena ketika kita coba mencermati, dia juga senang dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Bagaimana ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia itu juga sangat memberikan perhatian kasih kepada Yohanes. Namun di satu sisi dia tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Yohanes. Ketika tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Ternyata ini menjadi satu dendam yang sangat saya memperhatikan, bahwa ada saatnya aku juga akan melakukan tindakan itu kepadamu. Karena di ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15 kita menemui bahwa Yohanes itu dimasukkan ke dalam penjara karena peristiwa ia mengambil Herodias menjadi seorang istri. Dan ternyata bukan hanya Herodes saja yang mempunyai dendam. Walaupun kita melihat tampaknya itu sangat manis di dalam pembicaraan-pembicaraannya. Dalam perkataan-perkataannya dia begitu bangga sekali dengan Yohanes. Dengan apa yang diungkapkan, yang diperkatakannya. Dan ia pun melihat itu secara mata telanjangnya. Iya, memang benar perkataan-perkataan itu. Memang benar apa yang disampaikannya, sungguh aku senang. Tetapi saya menangkap hanya kamuflase saja. Hati rohaninya mati. Hati rohaninya tidak peka. Hanya untuk menyenangkan orang bahwa ia seorang yang alim. Seorang yang baik, seorang raja yang mungkin bijaksana sehingga orang lain itu menangkap, merenungkan dan memperhatikan ia. Dia tokoh yang sangat hebat. Namun di sisi sebaliknya kita menangkap ada sesuatu yang dia katakan, aku akan mempunyai waktu untuk kamu Yohanes. Bahwa engkau tetap ada di bawah aku. Walaupun firman itu ada di atas kamu dan di atasku pula. Sehingga kesempatan itulah ketika ketika Herodes itu mengadakan ulang tahun dan mengundang para perwira-perwira, para pembesar-pembesar, orang-orang yang terkemuka atau yang terkenal di Galilea. Atau mungkin kita coba ketika pembesar di negeri ini mengundang orang-orang yang terkemuka, duta besar dan lain sebagainya dalam peristiwa sukacita, pastinya ingin mempersembahkannya yang terbaik, menyajikannya yang terbaik. Mungkin juga ketika ibu bapak bersukacita, ketika bapak ibu saudara berulang tahun atau mungkin dalam kebahagiaan ingin menyajikan yang terbaik dengan para pemuka-pemuka itu, katakan engkau memberikan apresiasi yang baik ketika aku hadir dalam perayaan kamu. Seperti halnya di sini juga Herodes, ia memberikan pelayanannya yang terbaik dengan menghadirkan anak perempuan Herodias untuk tampil menari sebagai bentuk penyajiannya, sebagai bentuk bahwa ia itu menghargai orang-orang yang hadir. Kalau saya mau melihat catatan ke belakang, penari-penari biasanya adalah para budak-budak. Penari-penari itu budak-budak yang dilatih, yang diajak untuk menampilkan tariannya itu. Tetapi hari ini
Kalau kita perhatikan dengan sungguh, anak perempuannya mempertontonkan atau menampilkan liukan cantiknya untuk menari. Sehingga orang lain itu juga akan hebat. Anakmu pun sendiri engkau berikan untuk memuji, untuk menyenangkan hati kami. Nah, inilah saudara, di balik yang saya coba mencermati dan memperhatikan, ada sebuah rekayasa yang sebenarnya sudah disusun oleh Herodes dan sudah disusun oleh Herodias, sehingga ketika dia menampilkan dan semua mungkin terkesima, ia pun juga terkesima, sehingga ia pun bersumpah di dalam ayat yang ke-22. Dia berkata, mintalah kepadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Mintalah engkau anak gadisku, engkau yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik, setengah dari kerajaan ini pun akan aku berikan kepadamu. Artinya bahwa dia mau memberikan dengan cuma-cuma karena penampilannya. Dan bahkan ia pun di ayat yang ke-23 berkata, bersumpah. Sumpah berarti berjanji akan melakukannya. Sekali lagi dia berkata, apa saja yang kau minta dari diriku akan ku berikan kepadamu, sekalipun, sekali lagi saya ucapkan, setengah kerajaan itu. Lihat selanjutnya dalam penawaran yang Herodes sampaikan kepada anak perempuan itu. Anak itu bertanya kepada mamanya, "Ma, apa yang aku inginkan supaya papa memberikan itu?" Sudah ada sebuah kerjasama yang baik. Bukan setengah kekayaan itu, bukan setengah harta kerajaan itu, tapi nyawa. Kepala Yohanes. Berarti terjadi apa, saudara? Dia lebih berharga dari setengah kerajaan itu. Seringkali saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini terjadi dalam kehidupan berbisnis. Ini sering terjadi dalam kehidupan, dalam pemerintahan, dalam pekerjaan, dan banyak sekali. Ketika kepentingan pribadi, ketika kepentingan untuk orang menghargai, semua dapat dihalalkan. Yang penting, aku senang, yang lain binasa, enggak masalah. Maka apa akibatnya? Bagi orang-orang yang berlaku benar, bagaimana orang-orang yang tetap menyuarakan nilai kebenaran Allah, kita juga sering melihat mereka akan sekali lagi ditutup supaya mulut ini diam. Untuk tidak banyak berkata, untuk tidak banyak bersuara, dan bahkan engkau pun aku hari ini bisa menghabisimu tanpa banyak orang tahu siapa dia. Karena ketika kita melihat dan apa permintaan dari seorang anak perempuannya, Herodes itu di ayat yang ke-25, saudara perhatikan, ia cepat-cepat masuk, menghadap dan meminta. Dan di ayat selanjutnya itu, berikan itu Yohanes Pembaptis ayat 26, sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpah dan karena tamu ia tidak dapat menolaknya. Maka ayat yang ke-27,
Walaupun hatinya katanya sedih, walaupun hatinya itu berat, tetapi karena sumpah yang harus dia lakukan. Lihat, segera. Ya, lakukan segera berarti cepat. Cepat berarti segera untuk memerintahkan algojo. Algojo adalah orang yang biasa untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Bahkan sampai pembunuhan itu sudah menjadi hal yang biasa. Mungkin orang akan menyuruh misalkan aparat, enggak, nanti lebih banyak persoalannya, lebih banyak ceritanya, dan ketika ketahuan akan lebih berbahaya. Tapi algojo seorang yang misterius, saya katakan ia diperintahkan dan tanpa banyak bicara, orang itu pergi memenggal kepala Yohanes di dalam penjara. Ini saudara, yang kita dapat pahami bagaimana suara yang disuarakan oleh Yohanes yang sudah berkali-kali dia sampaikan, berkali-kali dia mengingatkan, berkali-kali dia memberitakan, hai bertobatlah kamu, sadarlah kamu bahwa apa yang kau lakukan itu dengan mengambil, dengan merampas, dengan merampok, saya katakan begitu, milik orang lain itu salah. Dan itu melanggar firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat kepada 10 hukum ada firman Tuhan, jangan berzina, jangan mengingini istrimu, dan selanjutnya itu sebuah pelanggaran yang perjanjian lama sudah mengingatkan dan juga menuliskannya. Bahwa dahulu tradisi-tradisi seperti itu ada. Tapi hari ini ketika sudah mendengar, ketika kita mengerti, ketika firman Allah dibukakan, roh Tuhan bertindak dan bekerja dalam diri kita. Ayo kita tanggalkan topeng yang tidak akan menyelamatkan, yang akan merusak orang lain, yang akan membuat orang lain mungkin mengutuki, mengecewa, dan mungkin dia akan kecewa. Kok seperti itukah engkau yang sudah dengar firman Tuhan? Kok seperti itukah engkau seorang pembesar yang aku banggakan, yang aku hargai? Engkau seorang pemimpin yang hebat, yang aku senangi, tetapi kenyataannya di balik semuanya itu engkau begitu murka dan menjijikan. Ini saudara yang membuat refleksi buat kita. Mari ketika kita sudah dengar firman Allah, ketika kita sudah mengalami firman Allah, mari kita mempraktekkan firman Allah untuk berani membongkar ketidakadilan, untuk membongkar ketidakjujuran. Sebab ketidakjujuran tidak akan menyelamatkan diri kita. Ketika ketidakadilan itu terjadi, itu akan menjadi penalu yang akan merusak, yang menghancurkan hidup manusia. Dan mungkin juga, dan banyak, negara tidak akan maju ketika ketidakadilan ini terus bercokol, bertumbuh, dan berkembang. Maukah saudara? Maukah kita semua untuk berani membongkar keadilan? Membongkar ketidakadilan tentunya. Minta Tuhan berotoritas atas hidup kita. Minta Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita sehingga ketika kita memperkatakan, ketika kita menyampaikan baik inilah nilai-nilai kebenaran, inilah firman Allah yang hidup, inilah firman Allah yang memberkati untuk semua orang. Maka mari, iya, akhirnya mereka katakan benar, ketidakadilan itu akan merusak karakter. Ketidakadilan akan merusak jiwa. Ketidakadilan akan itu mempengaruhi keturunan-keturunan. Saya coba untuk mencermati dalam perjalanan hidup. Ada orang yang dia bekerja bagus. Kadang saya juga heran, pekerjaannya dia apa?
begitu bagus sekali. Ya, senang pastinya kalau melihat saudara, melihat teman itu berhasil bagus. Tapi ketika melihat bagaimana dia cara untuk mendapatkannya, akhirnya saya mengurut dada. Kasihan sekali. Dan yang saya melihat dan coba untuk mencermati perjalanan dengan sekian tahun, ketika seorang ayah, ketika seorang mama, atau ketika seorang pemimpin di dalam rumah tangga tidak menularkan nilai yang baik, ketidakjujuran ada di dalam hidupnya, dalam mencari uang, dalam melakukan pekerjaan itu, dampaknya nggak ada, Bapak Ibu. Habis. Karena itu nggak diberkati. Uang itu nggak diberkati, anak-anak nggak diberkati. Mungkin dia kuliahnya banyak, tinggi-tinggi, tapi banyak juga yang pengangguran. Akhirnya ya maaf jadi gelandangan. Maka apa yang perlu kita renungkan? Iya Tuhan, mungkin aku mendapatkan sedikit, tetapi dengan nilai yang benar aku percaya bahwa anak-anakku, bahwa keturunan-keturunanku, Tuhan katakan orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan diberkati. Amin. Itu yang harus menjadi catatan kita. Mungkin hari ini kita mungkin sedih, menangis, begitu susahnya untuk mendapatkan itu. Tapi ketika kita mendapatkan dengan nilai yang benar, saya sangat yakin semuanya Tuhan memperhitungkan itu menjadi sebuah berkat. Dan mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali lagi bongkar ketidakadilan dan tetap suarakan nilai kebenaran itu. Dan nilai kebenaran itu seperti cahaya yang akan memancar dan menerangi setiap lorong-lorong yang dalam kegelapan. Dan saudara ada di dalam wilayah itu untuk menjadikan terang dalam gereja, terang dalam keluarga, terang di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, terang di dalam kita hidup bernegara ini. Kecil tapi menerangi orang itu akan membahagiakan daripada kita tetap hidup di dalam kegelapan yang akhirnya kita akan mati, sirna, binasa, dan namanya tidak tercatat. Tetapi saudara dan saya ketika melakukan dan terus membongkar ketidakadilan itu dan menyuarakan kebenaran, Tuhan katakan engkau ada dan di dalam kitabku engkau tertulis. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Respon dari kebenaran firman Allah sangat luar biasa karena penulis lagu Godly Saumokil mengajarkan, ajar kami melakukan firman-Mu. Utus kami juru selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan
untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan, mari kita tetap dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk firman Allah di pagi hari ini. Engkau sudah membukakan pola pikir kami untuk membongkar ketidakadilan, menyuarakan kebenaran Allah. Dan kami akan hidup untuk menjadi saksi-Mu yang membongkar ketidakadilan dalam setiap lini dan menyuarakan kebenaran dalam setiap saat. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita bagi Allah. Namun sebelumnya mari kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Seperti ada tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan kita. Ditebusnya jiwa raga, maka
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyatukan diri dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sang Pemurah, pendengar dan penjawab doa orang percaya. Hari ini kami akan memohon Engkau memberkati keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Tri Ardianto, keluarga Bapak Yodri Regi Andrians, keluarga Saudara Gustaf An Mama, keluarga Bapak Roy Panda Potan, keluarga Bapak Nelson Holong Parapat, keluarga Bapak Arnold Yabes Tameon, keluarga Bapak Bayu Hertanto, keluarga Bapak Aloysius Gerson Ardenta Tarigan, keluarga Ibu Renata Ruth Irene Sondang Sihombing. Engkau yang dengan cinta kasih memberkati, menjawab setiap kerinduan yang setia kepadamu, dan mungkin suara kebenaran yang ia sampaikan tidak didengar oleh banyak orang, tetapi nilai kesungguhan itu yang terungkap dalam kebenaran Engkau berpihak kepadanya, maka perpihakan itulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan andalan kepada kami, bahwa Engkau memberkati orang percaya yang mungkin tertatih, tetapi di kemudian hari mereka melihat pengharapan nyata dalam Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Gembala Sidang Pendeta Iren Mona Lisa Tetelepta beserta dengan suami dan anaknya. Engkaulah ya Bapa yang terus mengurapi setiap karakternya untuk memberitakan hidupnya kepada jemaat, dan setiap kebenaran yang diungkapkannya sungguh memberkati setiap pendengar. Beserta majelis dengan keluarganya Engkau ya Tuhan, yang terus terlibat dan melibatkan supaya Roh Tuhan hidup dalam keluarga majelis, pekerja gereja dan seluruh keluarganya. Kami juga mohon Bapa, siapapun mereka yang Engkau pekerjakan di dalam rumah Tuhan, dia akan memperoleh kehidupan, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, sukacita karena melayani-Mu di dalam altar-Mu ini, dalam rumah-Mu ini. Maka semuanya itu Bapa, Engkau pelihara, anak cucunya diberkati. Demikian pula untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Engkau sumber pekerjaan atas mereka, dan kami tidak meragukan kuasa Allah bertindak menyediakannya kepadanya. Demikian pula untuk jemaat-jemaat yang secara usia dan siap untuk menjadi keluarga rumah tangga yang diberkati Tuhan. Kami meminta Bapa, Engkau memberikan pasangan yang terbaik, sepadan untuk menopang dan saling membangun. Keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung Engkau Bapa, yang membukakan kandungan kepada mereka dan akan melahirkan anak keturunan ilahi. Maka Tuhan, Engkau yang berkarya atasnya, Engkau yang memberkati anak itu, dan yang mungkin sudah bertahun-tahun dia tetap merindukan kehadiran itu, hari ini Tuhan, nyatakanlah untuk mereka mempunyai keturunan. Bangsa dan negara serta kota Depok, kami pun serahkan kepadamu Tuhan.
Ada pemilihan ke depan untuk memilih bupati, memilih gubernur dari masyarakat sekitarnya yang siap maju untuk memimpin kota Depok. Ya Tuhan, kami meminta sangat supaya mereka membongkar ketidakadilan, menyuarakan kebenaran. Sehingga kebenaran di atas kepemimpinannya, kebenaran di atas negara ini yang akan bergantung ketika kebenaran itu dinyatakan, maka luar biasa dampak kemajuan bangsa dan negara ini. Maka kami serahkan bangsa Indonesia ini Tuhan dalam pemeliharaanmu, supaya semua cinta dengan kebenaran. Pos pelayanan Dalung Bali yang semakin bertumbuh, di mana GKO Depok 1 menjadi ayah, menjadi induk buat mereka. Maka segala sesuatu, mulai pemberian kasih dari setiap jemaat dalam gereja ini akan Engkau memperhitungkan supaya pos pelayanan di sana pun berkembang baik, dikelola dengan baik, karena ada banyak jiwa-jiwa yang rindu menerima kebenaran Allah. Sinode GKO kami juga serahkan kepada Engkau Tuhan. Persiapannya untuk HUT GKO yang akan diselenggarakan tanggal 3 Agustus bulan depan. Ada banyak biaya yang dibutuhkan. Panitia terus mengupayakan untuk semuanya terpenuhi. Kehadiran setiap jemaat bisa mewakili ini, kami bagian dari Sinode GKO yang semua menjadi satu. Maka itu akan menjadi sebuah kenyataan ketika kami menyadari bahwa kami tidak seorang diri, tapi kami ada dalam naungan sinode untuk berarak-arakan mengucap syukur perjalanan GKO 45 tahun sudah akan terlalui. Kami juga mohon kepadamu Tuhan untuk anak-anak yang akan menerima baptisan anak di tanggal 21 Juli. Siapapun mereka dan orang tua yang membawa mereka mempercayai Tuhan yang akan mengkuduskan anak-anak itu, menjaga dan memeliharanya, yang menyediakan masa depannya, sungguh ada. Maka berkati orang tuanya Tuhan yang berkomitmen untuk menjadikan anak-anak itu dalam takut akan Tuhan, roh Tuhan ada bersamanya. Ada pernikahan yang akan diselenggarakan tanggal 20 Juli, Saudara Roinaldo Mose dan Saudari Manjali Garium. Tuhan kau berkati. Yang mereka mungkin sedang menerima pembinaan pranikah, supaya mereka semakin mengerti, tidak hanya hari ini, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20, 70 tahun sekalipun, arti pernikahan sesungguhnya tidak dapat diceraikan oleh manusia. Sekalipun dalam perjalanannya ada lika-liku yang mungkin menangis dan lain sebagainya, tapi bersama dengan Allah Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan keluarga almarhum Teddy Caster Sianturi yang beberapa hari lalu Tuhan sudah memanggilnya. Ya Tuhan, anak-anak dalam masa, tidak ada orang tua pastinya, rasa bingung dan lain sebagainya. Tapi Engkau Allah yang katakan, anakku bersandarlah, anakku aku selalu memeluk dan merangkulmu. Katakan duka citamu kepadaku, karena papahmu sudah tenang bersamaku di sorga. Hiburkan ya Bapa anak-anaknya tersebut. Demikian Bapa, kami juga serahkan kepadamu untuk setiap jemaat yang ada di dalam warta ini sakit, bersama dengan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati
Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Suroyo, Ibu Tukilah Umaryanto, Bapak Edi Kristianto, Bapak Heri Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu, dan Ibu Siti Sudarsi Tukiar. Apapun sakit mereka, apakah karena lanjut usia atau karena yang menurut kami ukurannya masih muda, tapi kami hari ini sepakat kepadamu Bapa, jamahkan kuasa kesembuhan nyata dalam hidup mereka. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, suku Melayu Ketapang yang masih tinggal di sepanjang pantai barat bagian utara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Selat di Karimata. Mereka mungkin keturunan Melayu atau keturunan apa saja, apakah mereka sudah mengenal Tuhan atau belum. Dan hari ini Tuhan, nilai suara kebenaran itu mereka pun akan dengar oleh orang-orang yang Engkau utus untuk tahu bahwa firman Allah adalah firman yang hidup, yang akan membukakan pola pikir mereka untuk mereka tahu benar dalam Kristus. Terima kasih ya Allah untuk utusan-utusan semua orang yang Engkau akan kirim. Demikian pula Bapak, untuk segala fasilitas yang dibutuhkannya, ada Alkitab dalam bahasa Melayu atau apa saja, menjadi cara Allah untuk itu terselenggara dan diberitakan kabar baik. Kami juga mau bersyukur kepadamu Tuhan untuk yang ulang tahun dalam sepekan ini bersama dengan Bapak Jimmy Juliandika Tarlim Samara, Andreas Halomongan Juliansen Nenggolan, Ibu Tukila Umaryanto, Bapak Heri Patiasena, Heno Saro Sikoki Gia, Saudara Julianto Gunawan, Kevin Febriano, Bapak Gabriel Lasse, Saudari Sipora Andiena Putri Serafim, Ibu Yohana Yuliati, Chefanya Gloripati, Ibu Unen Ulpiah. Dalam sukacita ini Tuhan, kami sepakat umat-Mu, berikanlah sukacita itu dan mereka pun akan bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang memberikan hidupnya kepadanya, dan hari-hari selanjutnya dalam pertolongan Allah mereka pun tetap berdiri dan bersyukur menikmati perjalanan hidupnya. Dan kami serahkan semua doa dan permohonan ini Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan tambah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara sekalian, kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini, dan kita berdiri dengan angkat pujian Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, angkat panggilannya, hadapilah tantangan
kekasih Kristus, mari kita membongkar ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran firman yang telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Untuk itulah saudara kembali ke dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya dan jadikanlah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Allah. Terimalah berkatnya. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.